Di sini. Oke, selamat malam semuanya. Kalau saya jadi sharing pertama ini mungkin ya, kalau kita lihat, nah ini petanya IHSG bulan kemarin emang udah muncul ya di itu beberapa ibu. Luar biasa bulan kemarin yang diprediksi banyak merahnya malah hijau tebel plus 5%. Bulan ini sebetulnya bulan yang ramah lah buat IHSG. Kita waspadanya di bulan depan nih. November ini bukan bulan yang ramah untuk IHSG, masih banyak merahnya. Seperti itu. Jadi ya kita siagalah untuk bulan depan seperti itu. Ini gambaran untuk IHSG dari tahun 1999. Jadi bulannya kalau ditarik 5 tahun terakhir ya merahnya cuma satu, 10 tahun terakhir merahnya cuma dua gitu kan ya. Harusnya bulan ini bulan yang lebih baik lah dibanding dengan bulan kemarin gitu secara statistik saja gitu. Terus kita lihat ke grafiknya lagi. Bentar, grafiknya belum muncul nih. Bentar. Jadi memang kalau dilihat IHSG, ini kita lagi berada di Darvas Box-nya ya. Ini ada range sempit saat ini range sempit. Jadi kalau kita tarik garis tuh di sini, price line. Nah, ini supportnya ini ada di area 8.000 lah ya. Jadi memang 8.000 ini level psikologis. Terus atasnya ya ini high-nya kita lah 8170, kita 8170. Jadi memang range-nya kita ini adalah 170 poin untuk IHSG. Selama IHSG masih bertahan di area 8.000 yaitu jadi support kuat. Terus berikutnya lagi itu bawahnya lagi 8.000 di mana Pak? Ini level 7.500 level psikologis berikutnya. Terus tapi ada garis tengahnya di sinilah 7750. Nah, ini pas kan? Kurang lebih ya. 7750. Jadi selama 8.000 masih di atas 8.000 ya kita bergerak di atas 8.000 lah. Dan harusnya ini sudah berapa hari ya nih? Jadi tiga, ya hampir seminggu, hampir 2 mingguan ini ya kita sudah resnya 8.000 menjadi support kuat kita. Memang penggeraknya bukan saham-saham perbankan saat ini karena sudah perbankannya lagi mendem lah di bawah seperti itu. Jadi ada beberapa saham konglo dan saham-saham besar yang menggerakkan IHSG lah untuk saat ini. Jadi kita akan menghadapi masa yang berbeda lah gitu. Di mana saham perbankan, kalau dulu kan kita andalanya saham perbankan. Sekarang bukan hanya perbankan, tapi perbankan saya lihat bobotnya masih besar. Jadi kalau perbankan naik, ya ini bisa lanjut up lagi lah gitu. Terus ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Langsung open mic saja. Saya, Bentar, jadi ini rekaman sebelum saya matiin. Intinya IHSG masih aman. Jadi kalau, bentar, saya share IHSG lagi ya dari mana. Ingat, saya percaya bahwa IHSG ini adalah gambaran 6 bulan ke depan ekonomi Indonesia. Berarti setidaknya ekonomi Indonesia masih bisa bertahan pertumbuhan ekonominya full year dari Januari sampai Desember mungkin 5%-an. Seperti perkataan Pak Menko Pak Purbaya ya, dia juga orang market. Memang ada beberapa faktor lah ya, termasuk soal banyak yang berdebat soal 200T-nya ditaruh di perbankan, terus muncul berita baru bahwa banyak plafon-plafon kredit yang belum terpakai oleh para debitur orang yang minjem uang di bank. Jadi saya selalu menekankan gini ya Bapak Ibu, jangan berpikir bahwa ketika Pak Purba yang ngucurin duit ke perbankan, perbankan wajib mengucurkan kredit. Yang ada nanti kalau NPL-nya naik, kita juga yang babak belur. Jadi bank itu saya lihat sudah sangat bagus sekali. Mereka tetap prudent, prinsipnya hati-hati, menjaga kehati-hatian. Jadi tidak sembarangan mengucurkan kredit lah, gitu loh. Daripada sembarang ngucurin kredit, atau nanti NPL semua kan bikin blunder gitu loh. Kedepannya malah bikin blunder. Jadi saya bilang yang dilakukan perbankan sudah bagus. Artinya ya udahlah kita menyesuaikan. Tinggal nanti berharap.
ekonomi bisa pulih, ya, menunggu pemulihan ekonomi dari gebrakannya Pak Menkeu, Pak Purbaya, yang saya selalu tegaskan itu UMKM itu loh. Kan pajak UMKM 0,5%, yang omsetnya setahun itu di bawah 4,8 miliar rupiah, fix sampai tahun 2029. Jadi UMKM itu nggak bentuk PT, nggak usah bentuk CV, nggak bentuk badan usaha, pakai perorangan UMKM, omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun, langsung pajaknya final 0,5%. Itu pajak sangat murah banget dan diharapkan itu kan fix sampai 2029. Jadi pengusaha-pengusaha itu nggak perlu khawatir. Otomatis kalau mereka duitnya berlebih, untungnya gede, bayar pajak kecil yang mereka pasti akan konsumsi, belanja lah. Nah, harapannya belanjanya itu di domestik bisa membantu menggerakkan ekonomi gitu. Dan otomatis kalau ekonomi gerak, otomatis nanti kredit perbankan juga akan naik lagi. Jadi memang ini bola saljunya ini kita lihat bola pertamanya dari Pak Purbaya dulu. Pajak UMKM-nya di tetap fix murah. Nanti baru bola salju berikutnya muternya ke arah kredit perbankan yang naik. Tapi kalau kredit perbankan suruh buru-buru naik dulu, nah itu malah bahaya. Nanti ekonominya belum siap kan gitu, malah NPL tinggi. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ini ekonomi melemah nih karena perbankan nggak munculin kredit. Jangan begitu. Kalau banknya jor-joran ngasih kredit kayak pinjol, pinjol kan NPL-nya gede. Masalah itu nanti, blunder. Buat banknya juga buat ekonomi kita. Jadi saya bilang perbankan kita ini prudent, artinya sangat hati-hati, dan saya sangat setuju sekali dengan yang dilakukan oleh bank-bank di negara kita. Mereka hati-hati banget mengucurkan kredit. Kalau ekonominya belum berputar ya udah jangan jangan mengucurkan kredit banyak-banyak lah begitu. Makanya Pak Purbaya benar, saya maksa bank supaya mengucurkan kredit. Tapi kalau nggak dibantu ya gimana caranya? Makanya Pak Purbaya kebijakan pertama, UMKM pajaknya murah, tetap murah sampai tahun 2029 sampai Pilpres. Jadi kalau amit-amit diganti pun Pak Purbaya harusnya peraturan ini nggak bisa dirubah lagi karena sudah ditetapkan peraturan Menteri Keuangan, jarang sekali dirubah. Kalaupun ada pergantian Menteri Keuangan lagi berikutnya ya, harapannya sih enggak lah. Mungkin udah cocok lah Pak Purbaya ya. Jadi ada kepastian hukum sehingga ketika ekonomi berputar, bank pun ngucurin kredit siap karena udah ada limit tambahan dari terutama Bank Himbara ya yang 200 T-nya itu kan. Jadi ya pokoknya kita berharap waktulah yang akan membuktikan ya gitu. Tapi kalau saya lihat di sini sih harusnya masih bergerak ya ekonomi kita. Dan saya selalu tegaskan gini, ekonomi kita bergerak itu belum tentu semuanya harus bisa bergerak. Jadi kita tahu waktu masa krisis moneter 98 pun dibilang ekonomi kita krisis, tapi banyak juga orang-orang kaya baru di desa-desa, yaitu petani-petani kakao yang biasanya mereka petani komoditi, harga coklatnya langsung kan mereka jualan coklat ke ekspor, dapat dolar, biasa dolar 2.000, tahu-tahu jadi 15.000, tuh mereka kan untung gede. Sampai ada cerita lucu, petani kakao itu mereka di desa-desa belum ada listrik, tapi karena kebanyakan duit, mereka beli kulkas, beli TV, kulkasnya jadi lemari baju, karena kan nggak ada listrik, gitu. TV-nya cuma buat pajangan doang gitu. Seperti itu ya. Sama saya bilang nanti kalau pertumbuhan ekonomi kita stabil di 5% pun pasti ada yang tidak tumbuh, mungkin ada yang mundur, tapi pasti ada yang naik. Dan saya selalu ingatkan negara kita adalah negara komoditi, entah itu hard commodity seperti batu bara, emas, kita punya banyak, nikel, timah gitu kan. Kalau soft commodity-nya kita punya CPO, 70% CPO dunia itu dari kita. Timah itu kita salah satu yang, kalau nggak salah timah itu masih yang terbesar di dunia. Karena tambang besarnya lagi itu di Myanmar masih perang kan sampai sekarang kan. Jadi belum bisa di open. Jadi masih ngandelin dari Bangka Belitung sana, kita sana lah Babel. Jadi kita timah masih number one. Emas itu kalau nggak salah kita salah satu yang terbesar di dunia juga. Masuk 10 besar lah. Terus ya CPO gede. Terus kita juga coklat kita memang kecil sih. Nggak number one dunia seperti CPO. Tapi eh, masih banyak lah. Pokoknya intinya adalah kita negara komoditi. Jadi kayak ini harga CPO lagi tinggi-tingginya. Ini jangan salah, ini petani CPO pasti happy banget. Karena harga CPO kan stabil nih di level 4 di atas 4.000 RM, ringgit Malaysia per ton. Kos produksinya itu mungkin area 2.000-an. Anggap aja kalau petani rakyatnya ini boros, nggak efisien, 2.500 lah. Artinya ya mereka keuntungan hampir 100%. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang efisien ataupun petani rakyat yang efisien, mungkin kos mereka bisa di bawah 1.500.
Dengan harga jual 4.000 kan untung mereka 100% lebih. Makanya kan Bapak Ibu lihat tuh laporan perusahaan CPO, kebun-kebun CPO kayak TAPG, DSNG semua yang naik-naik semua. Ya karena ini booming harga CPO-nya kan gitu. Harga emas Bapak Ibu juga pasti ngerasain itu emiten emas nih sekarang untungnya gede-gede ya karena harga emas naik banget. Kos produksinya itu kalau nggak salah harusnya sih paling mentok itu 1.500-an. 1.500 US dollar per troy ounce. Satuannya troy ounce. Sementara harga troy ounce dunia ini kalau nggak salah sudah kemarin nembus 3.700. Artinya tambang emas udah untung 100% lebih juga. Itu kalau cost yang boros ya, artinya 1.500. Tapi kalau costnya yang produksinya kan masih ada yang murah nih, yang efisien. Ya anggap saja cost produksi 1.200 atau 1.000, wah itu untungnya gede. Udah 200%, 300% gitu kan. Gitu. Jadi kalau bicara batu bara untungnya masih gede Bapak Ibu tenang. Cost produksinya kita itu kalau nggak salah itu kayaknya di bawah 20 dolar. Yang anggaplah seboros-borosnya 30 dolar. Harga call-nya masih 50-60 dolar gitu loh. Jadi masih untung gede. Bicara oil, oil biarpun masih stabil di area 60 itu kayak Medco itu efisien banget ya. Itu Medco itu di bawah 5 deh kalau nggak salah. 5 dolar per barel. Ya, jadi masih untung gede kita gitu. Jadi ya makanya sekarang ini masih tahunnya komoditi. Jadi mungkin kalau dibilang, Pak ini 5%-nya real nggak sih? Ya kalau kita lihat di beberapa sektor mungkin nggak real. Tapi kalau kita lihat di pertambangan, wah itu luar biasa ngejamnya. Atau di perkebunannya, kayak kebun sawit itu ngejamnya luar biasa. Jadi kalau kita datangin daerah yang perkebunan sawit, wah itu mereka foya-foya tuh mereka. Ya karena harganya lagi booming banget gitu loh, kayak kebun-kebun sawit ya, yang kebun-kebun rakyat gitu kan. Karena perkebunan CPO tuh 40% tuh kita kebun rakyat. Nah, sekitar 10 persenannya atau 20% itu punya pemerintah atau BUMN atau BUMD, 40% lagi baru perusahaan gede, kalau nggak salah ingat. Pokoknya kebun raya itu pasti 40%. Yang BUMN-nya entah 10 atau 20%. Sisanya baru swasta. Yang kayak model AALI, LSIP, TAPG, DSNG gitu. Jadi kalau kita datangin daerah perkebunan rakyat CPO, wah itu mereka lagi makmur-makmur ya itu mereka. Karena kosnya kecil, harga lagi naik gitu kan istilahnya gitu. Terus juga kalau kita ya sampai ini kan timah juga ada tambang-tambang ilegal lah. Kita tahu lah negara kita ini negara komoditi dan banyak tambang ilegalnya gitu kan. Ya otomatis itu pasti lagi ada booming juga lah gitu. Makanya saya bilang kita negara komoditi. Jadi mungkin sentra-sentra komoditi entah itu hard atau soft itu mungkin pertumbuhan ekonominya jangan salah bisa tinggi. Karena ya itu saya bilang dapat duitnya mereka lagi banyak-banyaknya lah gitu. Mungkin di sisi yang perkotaannya lagi melemah, tapi kalau di sana permintaannya tinggi kan otomatis misalnya di petani CPO kayak mau beli motor, beli mobil, otomatis kan beli motor mobilnya cepat atau lambat koneknya ke arah kota. Kalau enggak langsung ke pabrik asranya gitu kan. Seperti itu. Atau konsumsi mereka digedein. Mereka mau makan ini, beli ono ya. Perusahaan konsumer kita naik kan gitu omsetnya. Seperti itu Bapak. Jadi jangan lupa ada prinsip uang itu berputar 40 kali sebelum tidur di bank. Jadi misalnya Bapak Ibu terima gaji, itu tangan pertama. Bapak kasih ke istri. Tangan kedua, istri kasih uang sekolah. Bayar ke sekolah itu tangan ketiga. Uang sekolah bayar ke gurunya. Gurunya kasih ke istrinya. Istrinya belanja ke pasar. Pasar terus muter sampai minimal 40 kali lah. Sebelum uang itu tidur di bank. Makanya Pak Purbaya menurunkan atau sorry menetapkan pajak UMKM tetap rendah 0,5% itu benar saya bilang. Karena seperti kata Pak Purbaya, saya UMKM dipajakin tinggi, duit masuk APBN, tapi pemerintah nggak bisa belanja. Ujungnya uangnya semua tidur loh ke kita. Lebih baik pajaknya rendah, uangnya tetap di masyarakat, mereka belanja, mereka spend itu uang putar terus gitu. Misalnya ada uang 1 T diputar 40 kali jadi 40 T. Kalau uangnya 100 T diputar 40 kali jadi 100 kali ya tinggal dikali 40 kali kan gitu. Seperti itu. Jadi saya bilang kebijakan Pak Purbaya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Cuma ya itu saya bilang kita butuh waktu lah untuk mengetahui bahwa kredit perbankan nanti akan naik ya. Setelah UMKM-nya ini uangnya muter-muter di sini butuh waktu lah gitu. Nah, Pak Purbaya kan sudah optimis kan Q4 ini kayaknya di atas 5%. Jadi dia bilang harusnya full year tuh di atas 5% kan. Ya saya percaya karena UMKM-nya sama dia udah pasti kebijakannya pasti kan sama dia. Tinggal nanti kita tunggu gebrakan-gebrakan selanjutnya lagi lah. Itu kalau kita bicara ekonomi. Jadi saya paham, saya juga tahu bahwa ini tidak merata gitu loh. Tapi cara paling gampang di sehari-hari kita gampang lah.
Kita lihat aja sekitar kita. Kalau jalanan masih macet gitu kan, ya udah. Kayak saja kemarin pulang dari Jakarta itu hari Selasa, Selasa sore, kereta api Parahyangan dari Jakarta balik ke Bandung dan itu yang eksekutif itu isi setengah loh. Saya kaget ini hari kerja, sore hari, bukan weekend, bukan long weekend ternyata cukup penuh juga gitu loh, nggak kosong-kosong amat gitu loh. Jadi ya artinya ekonomi masih jalan lah gitu loh saya bilang. Jalanan juga masih macet Jakartanya gitu saya bilang waktu mau ke Gambirnya itu, oh macet juga saya bilang nih. Jadi kadang-kadang kinerja ekonomi ini kita eh, mungkin ada yang pengusaha atau wah Pak usaha saya sepi gitu kan. Ya karena kita usahanya Bapak Ibu tidak berkaitan dengan yang lagi booming. Coba Bapak Ibu yang punya kebun sawit. Oh itu pasti booming banget. Mereka lagi ketawa-ketawa gitu kan. Mungkin kalau tanya sama petani-petani sawit, krisis atau susah? Apa yang susah? Mana yang krisis gitu lah. Karena mereka dapat duitnya banyak. Lagi panen CPO, harga lagi naik, lagi harga mahal. Wah, mereka mau bilang nggak ada krisis, nggak ada susah gitu. Mereka lagi happy gitu. Jadi makanya saya bilang memang inilah pergeseran shiftingnya. Kalau dulu kan ekonomi tumbuh 5%, 7% itu mungkin kita merata, semua ngerasain tumbuh gitu. Kalau sekarang nggak ada yang sektor tertentu tumbuhnya tinggi, ada yang turun, tapi kita average gitu loh. Se-Indonesia ini di average secara nasional. Makanya saya bilang, ya gimana ya saya bilang, karena memang sekarang ada pergeseran sih. Tapi mungkin nanti kalau pertumbuhan, karena gini, Tiongkok, Cina, Beijing, Thailand, itu dulu pernah tumbuh 11% per tahun dan selama berapa tahun. Ternyata biarpun tumbuh selama 11% pun memang kelihatannya semua membangun maju di sana sini, tapi tetap ada wilayah tertentu juga masih terbelakang ternyata. Bayangkan yang tumbuh 11% setahun sekali tumbuh 11% itu sudah tumbuh selama 5 tahun lebih. Kayaknya 10 tahun lebih deh itu Tiongkok. Tetap aja yang wilayah terbelakangnya masih ada. Di desa-desa terpencil tuh masih ada. Jadi jangan berharap ketika negara tumbuh 10%, 11% itu pertumbuhan ekonomi bisa merata. Nggak bisa juga. Negara sebesar Tiongkok aja nggak bisa kok. Itu bukan setahun 2 tahun, dia tumbuh 10% lebih itu kayaknya 10 tahun ya kalau nggak salah. Bayangin tumbuh 10% setahun selama 10 tahun berturut-turut. Tetap aja nggak merata gitu. Ya kalau lihat kota-kotanya banyak yang futuristik. Tapi kalau pergi ke desa-desanya masih ada aja yang kere-kere, sore kere dalam kota yang terbelakang yang masih ada gitu. Jadi eh, kita jangan berharap tumbuh nanti 7%, 8% bisa merata ya enggak juga sih. Gitu. Oke, rekamannya saya hentikan dulu. Nanti kita tanya jawab ya. Mana nih?